Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa habibina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwatal Islam, a'azzani Allah wa iyyakum, para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib di Masjid Agung Al-Aqsa yang semoga senantiasa dilimpahkan karunia dan rahmat dari Allah Azza wa Jalla. InsyaAllah pada kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan kajian kita membahas tafsir Al-Quranul Azim. Alhamdulillah, pada pertemuan yang lalu kita telah selesai pada surah Al-Bayyinah dan telah selesai. Alhamdulillah. Maka insyaallah pada kesempatan hari ini kita akan mengkaji tafsir surah Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sebenarnya surah ini paling enak dibahas kalau sudah Ramadan. Namun di dalam rangka kita menyemarakkan kedatangan bulan suci Ramadan, maka tidak mengapa kita akan membahas tafsir surah Inna anzalnahu fi lailatul qadar ini pada pertemuan hari ini. Dan insyaallah taala semoga bisa kita selesaikan dalam sekali pertemuan. Karena pada tafsir surah ini ada beberapa perbedaan pendapat di kalangan para ulama, terutama ketika membahas tentang Lailatul Qadar. Namun sebelum kita masuk ke dalam tafsirnya, saya mengajak kepada para jemaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla, untuk senantiasa menjaga keistiqomahan kepada Allah Azza wa Jalla, untuk senantiasa bersyukur atas segala limpahan karunia dan nikmat dari Allah Azza wa Jalla yang kita sadari ataupun yang kita tidak sadari. Karena di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala yang paling besar yang mungkin detik ini kita rasakan adalah masihnya kita bisa datang ke rumah Allah, menjemput hidayah Allah, bersama-sama kita selesai melaksanakan sholat maghrib berjamaah, di mana hari ini begitu banyak manusia yang mungkin detik ini juga sedang memikirkan dunianya, padahal yang memberikan mereka rezeki adalah Allah Azza wa Jalla. Maka ini nikmat yang sangat besar yang patut kita syukuri. Kita didekatkan hati kita dengan rumah-rumah Allah Azza wa Jalla, maka ini nikmat yang sangat besar. Salawat serta salam kita junjungkan juga kepada baginda yang mulia Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para tabi'in, atba'ut tabi'in, serta seluruh umat beliau, seluruh umat beliau yang berpegang teguh dengan sunnah-sunnah beliau, yang senantiasa mau mensyiarkan sunnah-sunnah beliau tanpa malu hingga akhir zaman nanti. Akhwatal Islam, a'azzani Allah wa iyyakum, para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, sebelum kita membahas tafsirnya, alangkah eloknya kita bersama-sama membaca Quran firman Allah ini, surah yang
diturunkan Allah Azza wa Jalla ini dalam rangka kecintaannya kepada kita. Tafsir surah Inna anzalnahu fi lailatul qadar ini diantara bentuk cinta Allah kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hendaknya kita bersama-sama membacanya terlebih dahulu. Namun untuk pertemuan kali ini mungkin kita sedikit berbeda. Biasanya saya yang memimpin, kemudian bapak-bapak, ibu-ibu bisa mengikutinya. Saya ingin ada yang tabarruk, seperti dahulu pertama kali pertemuan, ada yang memimpin untuk mengaji, ada yang mau. Di sini ada Ustadz Rizal, ada Ustadz Rustam. Mungkin Ustadz Rustam? Ada yang memimpin? Monggo, pahala ini Masya Allah. Kita bersama-sama dipimpin dari a'udzubillah, kemudian langsung kepada surahnya. Monggo, ada yang mau Pak? Yang suaranya Masya Allah merdu. Karena kalau suara saya mungkin bapak-bapak bosan dengar suara Ustadz ini. Suara Ustadz ini jelehi gitu ya Pak. Bosan. Oh enggak, ada yang mau mungkin? Tidak. Hah? Oke, monggo. Coba-coba dulu. Monggo di sini aja Pak. Beri gimana? Dipimpin baca kayak seperti sayang ya Pak. Nah. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ini. Dari a'udzubillah, kemudian jamaah mengikutin, kemudian bismillah seperti itu. Oke. Monggo bisa diikutin Pak Haji. Barakallahu fikum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل تنزل الملائكة والروح بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Masya Allah, barakallahu fiikum. Jazakallah khairan Pak. Menggede Pak. Jazakallah khairan wa barakallahu fiikum ala qiraatihin nafi'ah at-thayyibah. La'alla Allah yujzihi wa yujzina ala qiraatina husnal jazaa amin ya rabbal alamin. Jazakallah khairan kepada Bapak untuk bacaannya yang Masya Allah. Kalau bisa nanti gantian ya Pak ya. Nanti gantian siapa yang mau baca lagi. Kita belajar bareng-bareng.
Jangan ada Ustaz bacaannya salah begini-gini. Kita belajar bareng. Di sini saya pun masih belajar. Sama-sama kita menggapai surga Allah. Jangan keminter nggih Pak. Kenapa keminter Pak? Kalau orang Jawa bilangnya keminter. Merasa pintar sendiri, yang lain welek. Kita belajar bersama-sama. Baik. Kita akan masuk ke dalam tafsir surah, namanya surah apa Pak? Al-Qadar. Al-Qadar. Di sini para ulama sepakat tentang nama surah ini, yaitu surah Al-Qadar. Tidak ada perselisihan. Semuanya sepakat menamakan surah ini dengan surah Al-Qadar. Surah ini sebagian mengatakan Madaniyah, sebagian mengatakan Makkiyah. Adapun Al-Hafidz Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengatakan wahiya makkiyatun. Surah ini surah Makkiyah, surah yang turun di kota Makkah sebelum hijrahnya baginda sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah. Jangan dipotong Pak ya. Turun di kota Mekah sebelum hijrahnya ke Madinah, karena ini kaitannya tentang Madaniyah dan Makkiyah sudah kita bahas berkali-kali dan insyaallah kita tidak akan mengulanginya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Sesungguhnya kami anzalnahu, kami telah turunkan ia. Domir hu, ia ini kembali kepada Al-Quran. Ada Pak penyebutan Al-Quran sebelumnya? Ada. Awal ayatnya langsung inna anzalnahu. Di sini seluruh sahabat sepakat. Sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seluruhnya sepakat tanpa bertanya. Seluruh umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pun sepakat. Yang maksudnya diturunkan ini adalah Al-Quran. Ada yang berpendapat lain? Tidak. Tanpa kita mereka-reka. Biasanya domir itu kembali kepada, di dalam bahasa Arab Pak, domir itu bentuk kamu, dia, mereka, itu domir. Di sini disebut iya. Kami turunkan ia. Ianya kembali ke tidak ada. Tapi seluruh ulama sepakat, seluruh para sahabat dan umat Muhammad SAW sepakat yang dimaksudkan di dalam ayat ini tentang yang diturunkan Allah adalah Al-Quran. Inna, sesungguhnya kami, anzalnahu, kami turunkan ia, fi lailatul qadar, di malam Lailatul Qadar. Artinya Al-Quran ini diturunkan di malam Lailatul Qadar. Kapan Pak malam Lailatul Qadar? Bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Ramadan. Hanya di Ramadan Pak. Hanya di Ramadan. Dalilnya mana Pak? Baik. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwasanya Lailatul Qadar terjadi hanya di bulan Ramadan, dan ini ditekankan ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membacakan firman Allah Subhanahu Wa Taala pada Quran surah Al-Baqarah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Di bulan Ramadan itulah kami turunkan Al-Quran. Artinya ketika Allah membaca inna anzalnahu fi lailatul qadar, ini lebih terperinci. Pada Quran surah Al-Baqarah Allah mengatakan Allah turunkan Al-Quran di bulan Ramadan, maka di surah ini Allah lebih perinci lagi. Kami turunkan Al-Quran itu di malam Lailatul Qadar. Kapan Pak malam Lailatul Qadar?
Insya Allah nanti kita akan bahas perbedaan pendapatnya tentang kapan terjadinya malam Lailatul Qadar. Tentang Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, dari dalam ayat ini, inna anzalnahu, kami turunkan Al-Quran, ini menjadi dua pendapat, Pak. Sebelumnya saya bertanya, Pak, ada yang tahu urutan surah-surah di dalam Al-Quran? Ada yang hafal, Pak? Atau mungkin juz 30? Sebelum surah inna anzalnahu fi lailatul qadar atau surah Al-Qadar ini, sebelumnya surah Al-Alaq. Al-Alaq bagaimana bunyinya, Pak? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Di sini para ulama mengatakan seolah-olah Al-Qur'an sedang mengibaratkan kepada kita bahwasanya yang Allah turunkan di malam Lailatul Qadar adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Artinya bukan keseluruhan Al-Qur'an. Dan di sini juga para ulama dan sejarawan, di antaranya Al-Waqidi, mengatakan bahwasanya Al-Quran surah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai 5 ayat itu diturunkan di bulan Ramadan di malam Lailatul Qadar. Artinya wahyu pertama kali turun di malam Lailatul Qadar. Dan ini pendapat yang pertama tentang maksudnya inna anzalnahu, ini kami turunkan ayat Quran bukan kepada seluruhnya Al-Quran, tapi ayat Iqra. Paham ya, Pak? Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua tentang inna anzalnahu, kami turunkan, ini maksudnya adalah Al-Quran secara utuh. Pertanyaannya, Pak, Al-Quran turunnya kepada baginda sallallahu alaihi wasallam berangsur-angsur atau sak gepok gitu, Pak? No. Berangsur-angsur. Kira-kira yang benar mana kalau gitu, Pak? Berangsur-angsur tapi seakan-akan turun sekaligus di malam Lailatul Qadar. Baik, pendapat yang kedua mengatakan ini yang dinukilkan oleh sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, mengatakan anzalallahul Qur'an, Allah turunkan Al-Qur'an jumlatan wahidatan, sekali sak gepok sempurna, min lauhil mahfuz, dari lauhil mahfuz ila baitil uzzah min sama'id dunya, diturunkan dari lauhil mahfuz ke baitil Uzza. Baitul Uzza apa, Pak? Baitul Uzza ini kiblatnya langit. Kalau di bumi kiblatnya Ka'bah. Kalau Baitul Uzza kiblatnya di langit. Sebagian riwayat mengatakan Baitul Uzza ini sebanding lurus dengan Masjid Al-Aqsa, kiblat pertama kaum muslimin. Maka Isra Mi'raj terjadinya, kenapa tidak Allah angkat aja dari Nabi Muhammad dari Mekah langsung ke Sidratil Muntaha? Kenapa harus melakukan perjalanan ke Al-Aqsa? Karena rutenya seperti itu. Oke, rutenya ke Al-Aqsa, kemudian dari Al-Aqsa diangkat ke Baitul Uzza, kiblatnya di langit, kemudian diangkat ke langit 1, 2 sampai 7 dan sampai di Sidratil Muntaha. Paham ya, Pak? Artinya maksud Allah dalam ayat pertama ini inna anzalnahu fi lailatul qadar, kami turunkan Al-Qur'an ini di malam Lailatul Qadar, yaitu Allah turunkan di malam Lailatul Qadar Al-Qur'an dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Uzza jumlatan wahidah, utuh. Kemudian dari Baitul Uzza Jibril mengambil, diturunkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam berangsur
berangsur. Ini pendapat kedua, dan pendapat yang paling rajih adalah pendapat yang kedua tentang inna anzalnahu fi lailatul qadar. Maksudnya adalah Al-Qur'an yang ada di Baitil Uzza Allah turunkan jumlatan wahidah, bentuknya utuh sempurna, kemudian diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Maka di sini dilanjutkan oleh Abdullah bin Abbas, thumma nazala mufassala, kemudian diturunkan oleh Allah secara terpisah, terpecah-pecah, bihasbil waqa'i', sesuai dengan keadaannya. Maka biasanya ada sebab-sebab turunnya ayat ini. Ingat Pak, inna a'tainakal kautsar, sebabnya kenapa Pak? Saya pernah yang ingat tafsir inna a'tainakal kautsar, sebab turunnya kenapa? Ada yang ingat Pak? Lupa. Baik, perkataan orang-orang Quraisy kepada baginda Muhammad SAW, di antaranya Abu Jahal mengatakan bahwasanya Nabi adalah abtar. Apa artinya abtar Pak? Terputus nasabnya. Maka Allah bantah dengan di akhir ayatnya inna syani'aka huwal abtar, akhir surah Al-Kautsar. Sesungguhnya mereka lah yang terputus Muhammad, bukan kamu. Paham Pak? Ini diantara sebab turun. Artinya Allah turunkan Al-Quran dari Baitul Uzza kepada baginda Muhammad SAW berangsur-angsur sesuai bihasbil waqa'i, sesuai dengan kejadian. Ketika kejadian ini maka turunlah surah ayat ini. Paham ya Pak? Fi 23 sanah, di dalam 23 tahun semasa Nabi SAW sejak diangkat menjadi nabi, kemudian diangkat menjadi rasul, sampai kemudian wafat baginda sallallahu alaihi wasallam. Beliau berdakwah selama 23 tahun. Paham Pak ya? Ini pendapat yang kedua dari tafsir surah yang ayat yang pertama, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an ini di malam Lailatul Qadar, dan Lailatul Qadar hanya terjadi di bulan Ramadan. Paham Pak? Yang paham angkat tangan. Kalau paham saya tanya Pak. Baik. Pertanyaannya Pak, malam Lailatul Qadar apakah sudah ada sejak diciptakannya langit dan bumi, atau ada setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW? Ayo, pusing Pak ya. Ustadz ini berat-berat pertanyaannya. Nanti kita akan bahas. Tidak usah terburu-buru. Baik, kita lanjutkan kepada ayat yang kedua. Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, "Wa ma adraka ma lailatul qadar." Ayat kedua dan yang ketiga ini lebih berbicara tentang kemuliaan malam Lailatul Qadar. Maka Allah bertanya kepada Muhammad, kepada umatnya, "Wa ma adraka ma Lailatul Qadar?" Tahukah kalian apa itu malam Lailatul Qadar? Kata Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan ini bukan karena kita tidak tahu. Kita sudah dikabarkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam tentang malam Lailatul Qadar, tapi lebih kepada keagungannya Lailatul Qadar. Kalau kalian tidak tahu, aku kasih tahu, kata Allah Subhanahu wa taala. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih mulia, lebih baik daripada 1000 bulan. Maksudnya beribadah 1000 bulan. Dengan kita beribadah di malam Lailatul Qadar lebih mulia. Bukan sama Pak ya, ingat, bukan sama, tapi lebih mulia. Sekarang saya tanya Pak, ada yang bisa jawab? Angkat tangan Pak. Saya nggak bawa parfum, qadarullah. Baik.
Pertanyaannya, 1000 bulan itu berapa tahun, Pak? 1 tahun 12 bulan. 1000 bulan. Ayo matematikanya yang punya kalkulator dihitung segera cepat, Pak. Berapa tahun, Pak? Saya juga tadi baru ngitung, Pak. Sebelum berangkat 1000 bulan berapa tahun ini? Saya buka kalkulator, 1000 bulan ternyata 83 tahun. Kira-kira umurnya Nabi Muhammad sampai segitu, Pak? Ya ada sebagian. Rata-rata 60 sampai 65 tahun. Ini kita beribadah di malam Lailatul Qadar lebih mulia daripada kita beribadah 83 tahun. Bukan sama, tapi lebih mulia. Malam Lailatul Qadar, kita katakan malam itu dari jam berapa sampai jam berapa, Pak? Ayo, hitung-hitungan matematikanya, Pak. Malam, katakan dari maghrib dari jam, sekarang maghrib jam berapa, Pak? 6 pas, 6 lebih gitu. 6 lebih sedikit gitu ya. Katakan jam 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3. 9 jam ya, Pak ya. Sekarang subuh jam 4.30 ya. 4.26. Subuh jam berapa? 4 sekitar 4.30. Katakan sampai jam 4, jadi 10 jam. Malam itu ada 10 jam. Kita beribadah 10 jam itu lebih mulia. Kalau kita kerjakan di malam Lailatul Qadar, lebih mulia daripada kita beribadah selama 83 tahun. Sekarang, Pak, kuat, Pak, ngaji 10 jam. Satu malam 10 jam. Kita pakai untuk apa? Ada yang kuat ngaji 10 jam tidak berhenti-berhenti, atau mungkin sholat 10 jam tidak berhenti-berhenti? Kuat, Pak? Berat ya? Berat, lebih banyak tidurnya. Paling saya cuma sampai jam 9, Ustaz. 7, 8, 9, 3 jam. Sisanya capek, Ustaz, tidur. Maka kata Nabi SAW, man hurimaha faqad hurima khaira kullah. Siapa yang Allah haramkan ia menyentuh malam Lailatul Qadar, maksudnya Allah jauhkan ia dari Lailatul Qadar, faqad hurima khaira kulliha, maka sejatinya dia sedang terhalang dari segala kebaikan. Kenapa, Pak? Karena tadi 10 jam kita beribadah sebanding dengan 83 tahun. Maka rugi nggak, Pak, kalau kita tidak memaksimalkan Lailatul Qadar besok? Rugi. Sebagaimana kata Nabi, yang terhalangi dari malam Lailatul Qadar, maka sama saja dia diharamkan oleh Allah mendapatkan kebaikan seluruhnya. Rugi. Apalagi cuma bisa 3 jam. Sisanya turu, Ustaz, capek. Habis taraweh tadi, apalagi ustadznya bacanya, masya Allah, panjang, Ustaz, panjang, capek. Habis itu tidur, rugi, sungguh rugi. Sekarang saya tanya, Pak, itu sama saja berapa kali lipat kita beribadah? Pahalanya berapa kali lipat? 83 tahun kita sekali ibadah. Katakan simpelnya seperti ini, Pak. 1 jam kita beribadah itu sebanding dengan tadi 1 malam 10 jam. 10 jam ini sebanding dengan 83 tahun. Artinya 1 jam kita beribadah membaca Al-Quran, katakan, sebanding dengan 8 tahun lebih kita beribadah. Maka rugi, Pak, kalau kita tidak bisa memaksimalkan malam Lailatul Qadar. Paham sampai sini, Pak ya? Paham? Maka kalau kita mau hitung-hitungkan kali-kali lipatannya, Pak, itu simpelnya seperti ini. 10 jam dikalikan jumlah hari dalam 1 tahun, 365 kalikan 83 tahun. 10 kali
Wah, matematika Ustaz, pusing Ustaz. Baik, buka kalkulatornya. 10 dikali 365 dikali 83. Totalnya berapa dibagi 10. Maka dapatlah hasilnya. Itu berapa kali lipat? Saya nggak tahu juga Pak. Saya nggak buka kalkulator. Ada yang membuka? Kira-kira segitu. Banyak. Artinya rugi kalau kita meninggalkan Lailatul Qadar. Karena Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum, para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah melanjutkan firman-Nya, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Di malam itu tanazzalul malaikah, malaikat-malaikat itu turun. Warruh, di sini Abdullah bin Abbas mengatakan ruh pada ayat ini maksudnya adalah malaikat Jibril. Kok beda Ustaz? Tadi sudah disebut tanazzalul malaikah, kemudian Jibril bagian dari malaikat atau beda Pak? Malaikat juga, artinya saking agungnya malam Lailatul Qadar, malaikat yang paling mulia Jibril alaihi salam pun turun di malam itu. Fiha, di malam tersebut, biidzni rabbihim min kulli amr, atas izin Allah Subhanahu wa taala untuk segala perkara yang akan terjadi. Sebelumnya kita pernah bahas Pak, semua yang berkaitan dengan Al-Qur'an itu pasti mulia. Ingat Pak, kajian pekan kemarin Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan semua yang berkaitan dengan Al-Quran pasti mulia. Pertama, Al-Quran Allah turunkan melalui malaikat Jibril, maka dia menjadi malaikat yang paling mulia. Allah turunkan Al-Quran di bulan tadi apa Pak? Ramadan, maka bulan Ramadan menjadi bulan yang paling baik daripada 12 bulan yang lainnya. Allah turunkan lebih spesifik lagi, malam Lailatul Qadar diturunkannya Al-Quran, maka dia menjadi malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Allah turunkan Al-Quran ini kepada siapa Pak? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka beliau menjadi penutup para nabi dan menjadi nabi yang paling mulia, nabi yang akan membuka pintu surga pertama kali. Apalagi Pak? Al-Quran Allah turunkan di kota Makkah dan Madinah, maka ada surah Makkiyah dan Madaniyah, maka dua kota ini menjadi kota yang paling suci di antara kota-kota yang ada di muka bumi. Semua yang bersangkutan dengan Al-Quran pasti mulia. Bayangkan kalau di hati kita, di dalam jiwa kita ada Al-Quran. Di antara keturunan-keturunan kita ada yang menjadi penghafal Al-Quran. Kira-kira Allah angkat derajatnya atau tidak Pak? Pasti. Allah angkat derajatnya, Allah muliakan dia daripada manusia-manusia yang lainnya. Kalaupun tidak mulia di mata manusia, dia mulia di sisi Allah. Apa gunanya mulia di mata manusia Pak? Kalau hina di mata Allah. Selama kita di sisi Allah mulia, maka itu yang terbaik. Maka saran saya, nasihat saya kepada diri saya pribadi dan para jamaah sekalian, dekatkan diri kita, keluarga kita, anak cucu kita dengan Al-Quran. Rugi Pak, rugi kalau kita sudah tidak bisa baca Quran, anak-anaknya juga jauh dari Quran. Lantas syafaat apa yang akan kita minta? Syafaat Nabi. Nabi mengatakan
alaikum bisunnati, hendaknya bagi kalian memegang sunnahku. Dan di antara perintah Nabi untuk berpegang kepada pedoman hidup manusia, yaitu Al-Quran. Bagaimana kita dapat syafaat Nabi kalau kita jauh dari Al-Quran? Berharap syafaat Allah, berharap syafaat dari Al-Quran, berharap mendapat syafaat dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dekatkan terlebih dahulu diri kita. Kalau sudah terlambat, alah Ustaz saya sudah tua Ustaz, maka jangan sampai anak kita, cucu kita juga jauh dari Al-Quran. Ini kerugian di atas kerugian. Baik, ikhwatal Islam, azani Allah wa iyyakum, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah melanjutkan firman-Nya, salamun hiya hatta matla'il fajr. Pada akhir ayatnya Allah mengatakan keselamatan sepanjang malam itu sampai matla'il fajr, terbitnya matahari. Artinya isi malam Lailatul Qadar hanyalah keberkahan demi keberkahan. Maka rugi kalau kita melewatkan Lailatul Qadar dengan tidur. Paham gak Pak? Barakallahu fikum. Masih berapa menit? Pas sudah isya nih. Oke, kalau gitu 3 menit, 2 menit. Baik, kalau gitu kita selesaikan pertanyaan yang tadi kita lewatkan. Untuk perkara perbedaan tentang malam Lailatul Qadar terjadi kapan, kita akan bahas di pekan depan. Maka pekan depan insya Allah khusus bukan membahas tafsir, tapi membahas tentang Lailatul Qadar. Oke, diingatkan jemaahnya, yang lainnya diajak besok Selasa, malam Rabu, pekan depan khusus kita membahas tentang perkara Lailatul Qadar. Kapan sih Pak Lailatul Qadar? Tepatnya kapan? Riwayatnya banyak Pak. Maka nanti kita akan bahas paling tidak, paling sedikit pendapat tentang Lailatul Qadar itu ada 5. Dan kita akan bahas lebih detail insya Allah di pekan depan. Maka sisa 2 menit ini kita untuk menjawab pertanyaan. Pertanyaannya adalah, malam Lailatul Qadar apakah sudah ada dari sebelum umat-umat dari yang lalu, artinya dari diciptakannya langit dan bumi, atau memang itu hanya khusus untuk umat Muhammad? Belum ada, khusus untuk umat Muhammad. Dalilnya apa Pak? Ada yang tahu dalilnya? Baik, saya bacakan dalilnya sedikit. Haddatsana Malik, diceritakan oleh Al-Imam Al-Malik di dalam kitabnya Muwatta, annahu balaghahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam uriya a'marun nas qablahu, pernah diperlihatkan oleh Allah umur-umur umat terdahulu. Faka'annahu tuqasiru a'mara ummatahu, maka dia melihat bahwasanya umatnya umurnya lebih sedikit daripada umat-umat terdahulu. Ala yuballighu minal amali alladhi ballagha ghairuhum, maka baginda meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan satu amalan di mana amalan itu bisa menyaingi umur-umur umat terdahulu, fi tuli umrihi, di dalam umur mereka yang begitu panjang. Nabi Nuh alaihi salam umurnya berapa Pak? 1000 tahun kurang 50 tahun. Oke. 1000 tahun kurang 50 tahun. Ayatnya bunyinya seperti itu Pak. Artinya 950 tahun. Ini di antara riwayat yang mengatakan Nabi Nuh berdakwah selama 950 tahun. Ini masa dakwahnya Pak. Kalau ditambah dengan umurnya berapa Pak? Karena Nabi Muhammad berdakwah 23 tahun, umurnya berapa? 63. Oke. Sekarang Nuh berdakwah 950 tahun. Kira-kira umurnya berapa? Kira-kira segitu Pak.
Katakan 950 tahun. Oleh sebab itu fa'atahullahu lailatal qadri khairum min alfi syahr. Maka Allah berikan kepada umat ini khusus, yaitu Lailatul Qadar, di mana satu malamnya lebih baik daripada 1000 bulan. Hadis ini ada di riwayat Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta, dan dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Ada yang kenal Imam Nawawi, Pak? Salah satu imam dari mazhab Asy-Syafi'i mengatakan Lailatul Qadri mukhtassatun bihadhil ummah. Lailatul Qadar ini khusus hanya untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zadahallahu syarafan falam takun liman qablaha. Di dalamnya Allah tambahkan kemuliaan demi kemuliaan khusus untuk umat Muhammad yang tidak pernah Allah berikan kepada umat-umat sebelumnya. Maka Lailatul Qadar, pendapat yang paling kuat adalah khusus hanya untuk baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta umatnya. Walaupun sepeninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Lailatul Qadar tetap ada sampai nanti hari kiamat. Wallahu taala a'lam. Paham ya, Pak? Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita cukupkan pertemuan hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Apabila ada baiknya maka itu dari Allah, apabila ada kurang dan salahnya maka ini datang dari saya pribadi dan dari syaitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.